Hai teman-teman, aku mau cerita sedikit. Mungkin teman-teman ngelihat video aku ini nggak proper, tapi aku ingin menunjukkan bahwa kita itu seapa adanya itu loh, gitu. Bukan berarti kita nggak menghormati audiens atau apapun itu, tapi teman-teman dalam keadaan apapun jangan pernah merasa bahwa, segala sesuatu tuh harus perfect gitu. Mungkin bisa jadi ada hal-hal itu yang dimulai dari hal-hal yang nggak perfect. Aku mau sedikit cerita nih buat teman-teman. Mungkin juga pernah merasakan perasaan seperti aku. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, kita tuh juga pernah ya merasa hari-harinya itu nggak baik-baik aja. Kadang ada perasaan marah itu yang kadang-kadang marahnya nggak jelas gitu. Marah yang meledak-ledak, yang rasanya kayak berat banget ya di dada gitu, sulit banget dijelasin. Terus, ada juga mungkin yang pernah merasa iri dengan pencapaian orang lain, kenapa orang lain tuh kok langkahnya lebih cepat daripada kita, padahal mungkin kita berada di jalur yang atau dari arah atau tempat yang sama gitu. Sementara kita masih di sini-sini aja, tapi yang lainnya itu udah cepet banget gitu. Kita kadang-kadang juga ada rasa-rasa seperti itu, kadang juga kita ada rasa nggak nyaman, ada rasa sebel sama seseorang ketika seorang itu tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita. Dan good news-nya, perasaan itu semuanya itu valid teman-teman. Jadi, teman-teman ketika merasa nggak enak, ketika merasa sedih, ketika merasa iri, itu pun, kita menandakan bahwa kita itu masih manusia gitu, manusia yang punya perasaan-perasaan seperti itu. Nah, kadang-kadang dan aku pun juga teman-teman masih terus belajar ya, belajar gimana caranya ketika hal itu terjadi, itu nggak jadi energi negatif buat aku, gitu. Jadi biasanya ini mungkin tips yang bisa teman-teman lakukan juga, biasanya kalau misalnya perasaan itu muncul, aku selalu jeda ya, berhenti sejenak, aku ambil nafas dulu. Ambil nafas gitu ya, aku, sadari situasi saat itu, apa yang sebenarnya sedang terjadi, terus, perasaan apa yang sedang aku alami, apakah perasaan itu sebel, atau perasaan sedih, atau perasaan iri gitu ya. Misalnya contoh yang datang itu adalah perasaan iri, gitu. Kok tiba-tiba melihat, postingan seorang teman gitu, terus kemudian kita merasa bahwa, "Kenapa bukan aku ya?" Gitu, "Kenapa dia?" Gitu, "Kenapa" mmm hal itu tuh bikin kita tuh kayak kecewa banget gitu, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal itu juga gitu. Tapi ketika hal itu muncul, mungkin yang bisa dilakukan adalah kita tarik nafas dulu, kita tarik nafas, kita sadari bahwa memang kita iri dengan dia gitu, kita pingin berada di situasi atau tempat yang sama juga, atau kita pingin juga mendapat pencapaian yang sama dengan teman kita itu gitu. Nah, terima aja perasaan-perasaan iri, perasaan-perasaan nggak terima itu kita terima, gitu. Kita terima dengan sadar, "Oh iya aku iri." Tapi setelah itu teman-teman nggak berhenti di situ aja, tapi coba deh, teman-teman ketika menarik nafas, ketika jeda gitu ya, terus kemudian akhirnya teman-teman nanti akan lebih bisa berpikir dengan jernih gitu, bahwa oh ternyata, nggak apa-apa banget loh perasaan ini tuh muncul, tapi nggak boleh terus-terusan. Karena apa? Karena apa yang dialami oleh orang lain itu ternyata nggak begitu berdampak pada kehidupan kita, gitu. Dan kita jadi lebih melihat bahwa, dia bisa bisa jadi ya, bisa jadi inspirasi juga buat kita, apa sih sebenarnya yang dia lakukan, sehingga dia bisa sampai di titik itu, gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kita terima perasaan itu, teman-teman coba deh melihat dari point of view orang lain itu, gitu. POV orang lain. Kadang-kadang kita melihat dari POV kita sendiri, itu banyak hal itu yang bisa kita lihat. Tapi coba kita berpikir dari point of view orang tersebut. Di mana point of view orang tersebut itu, katakanlah kita melihat bahwa, oh ternyata ketika dia mencapai di titik itu bisa saja banyak hal-hal yang dia korbankan. Banyak hal-hal itu yang, dia lakukan, sehingga dia pantas mendapatkan itu, dan dia pantas untuk mencapai itu, gitu. Nah, ketika kita melihat point of view dari orang lain, maka kita akan bisa melihat dengan sangat jelas bahwa kita tidak bisa dengan penilaian kita sendiri,
gitu. Jadi rasa iri yang tadi muncul itu berubah menjadi pelan-pelan berubah menjadi energi yang positif di mana kita bisa melihat hal yang baik atau kebaikan dari teman kita itu gitu. Sehingga itulah yang akan kita contoh nanti. Dan langkah berikutnya itu adalah kita gunakan itu sebagai sumber energi ya buat kita bahwa kalau misalnya dia bisa seperti itu, aku nggak harus kok bisa seperti dia, gitu. Tapi aku akan bisa menggunakan cara-caraku untuk menjadi aku, lebih bahagia atau dengan mencapai sesuatu hal yang bisa aku capai, gitu. Jadi kita akhirnya meresponnya itu dengan sesuatu hal yang positif gitu. Jadi kita tidak merespon segala sesuatu itu akhirnya tidak negatif gitu, jadi nggak reaktif. Nah itu yang, mungkin bisa teman-teman lakukan ya dan itu tuh works gitu di aku, gitu. Bahwa, akhirnya kita jadi melihat sesuatu hal itu dari orang lain itu tidak jadi energi negatif buat kita, justru malah itu bisa jadi menjadi sesuatu hal yang positif akhirnya ketika kita bisa melihat satu makna, gitu. Kenapa ya Allah itu memperlihatkan postingannya dia ke kita gitu. Nah itu jadi, mungkin ini bisa dicoba buat teman-teman sehingga akhirnya kita bisa merespon sesuatu itu dengan lebih bijaksana, dengan lebih positif, dengan high class gitu, sehingga itu akan berdampak ke kita juga gitu. Karena kita itu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, kita tidak bisa mengontrol, kehidupan orang lain, yang bisa kita kontrol itu ada diri kita sendiri, yang bisa kita kontrol itu adalah respon kita sendiri. Dan diingat ya teman-teman, perasaan apapun yang teman-teman alami pada saat itu tuh valid dan itu wajar. Itu sangat-sangat manusiawi. Jadi jangan merasa lemah ketika perasaan-perasaan itu muncul, justru malah itu bisa menjadi sumber kekuatan yang besar buat teman-teman untuk lebih maju lagi.